Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini beserta rekan saya yaitu Kofianida, Mariatul Kiptia, Tuti Agus Sumiati akan mempresentasikan tentang perencanaan pembuatan tes. Dan yaitu Kofianida. Halo, Assalamualaikum. Udah dipotong belum? Waalaikumsalam. Kofianida dipersilakan untuk menjelaskan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perencanaan pembuatan teks. Jadi rencana pembuatan tes menurut Hasibuan, rencana adalah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai satu tujuan tertentu. Setiap rencana mengandung dua unsur yaitu tujuan dan pedoman. Menurut Zainal Arifin 2009, tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Teknik pelaksanaan tes berdasarkan stimulusnya. Jadi di dalam teknik pelaksanaan tes berdasarkan stimulusnya terbagi menjadi 3, ada tes lisan, tes tertulis, sama tes perbuatan. Di dalam tes tertulis ada beberapa teknik dalam pelaksanaan tes. Yang pertama, tempat jauh dari keramaian, ruangan tes harus cukup dan longgar, memiliki pencahayaan dan pertukaran udara yang baik, adanya alat tulis, mengerjakan secara bersamaan, pengawas berlaku wajar, tentukan sanksi yang berbuat curang, terdapat daftar hadir, dan berita acara pelaksanaan ditulis lengkap. Dan waktu habis berhenti dan meninggalkan ruangan. Itu salah satu untuk teknik pelaksanaan tes tertulis. Untuk perencanaan teknik tes lisan, ada 9 yang harus dilaksanakan. Yang pertama, inventarisasi jenis soal yang diajukan. Yang kedua, disiapkan pedoman atau jawaban betulnya. Dan yang ketiga, nilai ditentukan saat masing-masing siswa selesai dites. Yang keempat, tes tidak menyimpang atau berubah arah dari evaluasi menjadi diskusi. Yang kelima, prinsip objektivitas dan prinsip keadilan. Yang keenam, tes lisan harus berlangsung secara wajar. Yang ketujuh, keseimbangan waktu antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Yang kedelapan, pertanyaan dibuat bervariasi, dan yang 9 berlangsung secara individual. Untuk teknik pelaksanaan tes perbuatan, ada 3 yang harus direncanakan, yang harus dilaksanakan. Yang pertama, guru harus mengamati dengan teliti cara yang ditempuh dalam menyelesaikan tugas yang ditentukan. Yang kedua, jangan berbicara atau berbuat sesuatu yang dapat mempengaruhi siswa. Dan yang ketiga, menyiapkan instrumen berupa lembar penilaian. Next, Bawi.
Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Maria Sogetia. Ya, selanjutnya adalah prosedur penulisan tes. Sebelumnya kan sudah dijelaskan juga pada kelompok sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana prosedur penulisan tesnya? Yang pertama yaitu merumuskan tujuan tes. Nah, tujuan tes sendiri ini dirumuskan dalam rangka mengidentifikasi aspek yang hendak diukur hasil belajarnya, apakah itu ranah kognitif, kemudian afektif, atau psikomotorik. Nah, kemudian ada lagi mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar. Kompetensi itu apa sih? Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir ataupun bertindak dari siswa atau peserta didik. Nah, kemudian peserta didik ini dianggap kompeten apabila dia memiliki pengetahuan, kemudian keterampilan, dan sikap, dan nilai-nilai untuk melakukan sesuatu setelah mengikuti proses pembelajaran. Lalu selanjutnya adalah menyusun kisi-kisi. Untuk menyusun kisi-kisi sendiri merupakan rujukan dalam menyusun soal tes. Nah, dalam kisi-kisi ini, unsur yang termuat di dalamnya adalah garis besar dari materi yang akan diujikan. Ya, kisi-kisi adalah format pemetaan soal yang menggambarkan distribusi item untuk berbagai topik atau pokok bahasan berdasarkan jenjang kemampuan tertentu. Jadi, guru pun harus melakukan analisis nih untuk silabusnya terlebih dahulu sebelum menyusun kisi-kisi. Ada beberapa langkah dalam menyusun kisi-kisi. Yang pertama, analisis silabusnya, kemudian menyusun kisi-kisi, membuat soal, menyusun lembar jawaban, membuat kunci jawaban, dan menyusun pedoman penskoran hasil nilainya ya. Kemudian, bagaimana sih kisi-kisi itu disebut baik? Dia itu harus memiliki syarat, beberapa syarat bahwa kisi-kisi itu baik, yaitu representatif, harus betul-betul mewakili isi kurikulum sebagai sampelnya, kemudian komponen-komponennya harus terperinci, lalu soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Punten, Lalu bunyi apa ya? Ya, lalu selanjutnya uji coba dan analisis soal. Sebelum ke uji coba, ada juga yaitu mengembangkan draft instrumen. Nah, dalam mengembangkannya ini harus ada diskusi dulu. Biasanya kalau seandainya soalnya buat nasional kan ada dalam bidang ahli kurikulum, kemudian ahli evaluasi, atau ahli bidang studi. Ya, kemudian uji coba dan analisis soal. Nah, setelah dibuat instrumen nanti akan diuji cobakan, lalu dianalisis soalnya. Apakah dia valid atau tidak, tepat atau tidak. Harus diuji cobakan. Setelah diuji cobakan, nanti direvisi dan dirakit soalnya dalam bentuk instrumen baru. Ada yang soalnya beberapa dibuang, ada juga soalnya yang tidak valid tidak dibuang. Seperti itu. Selanjutnya adalah kisi-kisi. Next, Mbak Widoyoko tahun 2014 menyebutkan bahwa kisi-kisi merupakan tabel matriks. Nanti akan ada tabelnya di akhir yang kita tampilkan, yang berisi spesifikasi soal-soal yang akan dibuat. Nah, kisi-kisi merupakan acuan bagi penulis soal sehingga siapapun yang menulis soal akan menghasilkan soal dan tingkat kesulitannya relatif sama karena ada acuannya itu untuk kisi-kisinya. Ya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fenty. Silakan. Selanjutnya langkah-langkah pembuatan kisi-kisi tes. Pertama itu ada kompetensi dasar, ada materi, ada indikator, dan ada soal. Next, Kak. Kompetensi dasar dulu, Mbak. Untuk kompetensi dasar,
memuat kemampuan minimal yang harus dikuasai siswa setelah mempelajari materi pelajaran tertentu. Lalu guru melakukan pemetaan materi pelajaran yang akan diberikan kepada siswa sehingga bisa mencapai kemampuan minimal yang diharapkan. Materi ajar atau bahan ajar yang harus dikuasai siswa lahir dari pengembangan kompetensi dasar. Menentukan materi-materi penting yang harus dikuasai siswa yang memiliki hubungan dengan bidang studi berkesinambungan atau berkelanjutan dari materi jenjang sebelumnya dan jenjang sesudahnya. Lalu memiliki nilai terapan dalam kehidupan sehari-hari atau kontekstual ya, yang tadi kita bahas, yang tadi pagi. Terus Mbak, selanjutnya indikator. Indikator memuat ciri-ciri kompetensi dasar yang akan diukur, memuat kata kerja operasional yang dapat diukur, berkaitan dengan materi atau bahan ajar yang dipilih, lalu dapat dibuatkan soalnya. Selanjutnya, soal. Soal disusun berdasarkan indikator yang dibuat. Dipilih jawaban harus homogen dan logis. Setiap soal harus mempunyai jawaban yang benar. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Lalu rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan. Adapun kisi-kisi yang baik ini harus memenuhi beberapa syarat. Tadi sudah disebutkan sama Teh Maria. Kisi-kisi itu dapat mewakili isi silabus atau kurikulum atau materi yang telah diajarkan. Komponennya jelas dan mudah dipahami. Lalu soal yang dibuat sesuai dengan indikator. Sekian teman-teman. Selanjutnya Mbak Wi, silakan. Baik teman-teman, ini contoh tabel dari yang telah dipaparkan oleh Maria dan Tanti. Jadi dari pemaparan kedua tersebut, ini contoh untuk pembuatan kisi-kisi atau tabel spesifikasi soalnya. Ya baik. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, dipersilahkan. Tapi kami pun di sini dari kelompok kami kelompok 2 ini ada yang masih belum kami pahami di poin kedua, yaitu teknik pelaksanaan tes berdasarkan stimulusnya. Jadi jika teman-teman ada yang bisa menambahkan atau yang bisa memahaminya, bisa dibantu untuk kami memahami dari apa yang dimaksud oleh teknik pelaksanaan tes berdasarkan stimulusnya. Terima kasih teman-teman, bisa dipersilakan untuk bertanya atau menambahkan. Kak Andri, silakan Kak Andri. Halo. Siap. Mau nanya apa nih? Ada yang ingin bertanya teman-teman? Dari Andri mah nggak ada. PPT-nya oke, thank you Nida. Oke. Aku mau nanya boleh dong? Boleh. Ya, kan ini ada tentang pembuatan kisi-kisi untuk tes ya. Nah, biasanya di lapangan itu, biasanya sih nggak semua. Ketika membuat
soal untuk diteskan itu biasanya banyak yang tidak pakai kisi-kisi dulu, biasanya nggak buat kisi-kisi dulu tuh, tapi langsung buat soal. Nah, menurut kelompok 2 terkait hal tersebut bagaimana gitu, soalnya di lapangan biasanya kalau untuk membuat kisi-kisi dulu tuh kayak istilahnya stepnya terlalu panjang gitu, akhirnya banyak yang langsung membuat soal gitu, seperti itu. Karena beberapa di lingkungan bunga ada yang seperti itu juga gitu. Kalau buat kisi-kisi itu kalau ketika ini aja biasanya ketika tesnya tes yang untuk yang di tes PTS sama PAS. ya, benar Bu, untuk PTS sama PAS, sedangkan ulangan harian biasanya tanpa kisi-kisi. Nah, menurut kalian bagaimana? Ya, betul, ya. Terima kasih. Sama-sama. Dwi mau nanya dong, Dwi. Boleh, Bu Dina. Mau nanya ya, kalau contoh soal yang valid dan contoh soal tidak valid itu seperti apa sih? Nah, seandainya contoh soal yang tidak valid diperbaiki sesuai dengan silabusnya dan aturannya, apakah contoh yang tidak valid itu dapat dikembalikan lagi kepada siswa untuk diujikan kembali? Seperti itu. Setelah dinyatakan valid yang tadinya tidak valid gitu. Berarti kan soal yang tidak valid itu ada ketidakselarasan antara KD ataupun indikatornya seperti itu. Nah, apakah setelah dinyatakan valid, apakah soal itu dapat diujikan kembali kepada siswa setelah kevalidannya diakui gitu? Terima kasih Bu Dina. Ya, sama-sama. Satu lagi mungkin ya. Izin bertanya boleh, Dwi? Boleh, Bu Al, silakan. Ya, mohon izin ya. Pertanyaannya di sini ada teknik pelaksanaan tes berdasarkan stimulusnya ya, yang sudah Dwi utarakan tadi. Yang di situ ada tes lisan, ada tes tertulis dan tes perbuatan. Yang saya tanyakan, tolong dong berikan contohnya tes perbuatan itu seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Bu Al. Sama-sama. Izin jawab untuk pertanyaan dari Bunga. Ya. Ya. Halo Bunga. Bentar. Halo. Bentar. Halo. Ya, halo. Ya, kedengeran nggak? Kedengeran. Ya, kedengeran ya. Ya, untuk kisi-kisi misalkan dalam ulangan, kemudian dalam hanya biasanya kan kita sebagai guru malas juga ya karena banyak lagi. Alangkah lebih baiknya jika dibuat juga kisi-kisinya dalam baik itu ulangan, kemudian PTS dan lain sebagainya, karena kan itu sebagai rujukan ya dalam menyusun soal tes tersebut, apakah nanti dia sesuai dengan tujuan yang ada pada KD-nya, pada silabusnya atau tidak. Jadi alangkah lebih baiknya jika ada kisi-kisinya seperti itu. Mungkin dari Mbak Wi atau Tenti atau Pak Ahmad atau bisa mendengarkan. Biasanya kalau yang ulangan harian Mas spontanitas gitu tuh pembuatannya. Iya. Jarang ya pakai kisi-kisi ya. Sama kok itu. Tapi lebih baiknya sih pasti pakai kisi-kisi. Terus ya, ada lagi yang ingin menambahkan? Ada yang menambahkan dari yang lain? Mungkin Andri. Ya Pak Andri, biasanya nih ahli nih. Ahli dalam pembuatan teh. Ya. Maria, udah ya? Teh Bunga udah belum? Boleh ditambahkan? Ya, ini tambahkan lagi. Boleh. Kalau ini pertanyaannya Bu Dina. Oh iya, boleh. Oh, sok mangga. Pertanyaannya Bunga udah selesai, udah ada ada yang ingin menambahkan lagi atau tidak nih? Pak Andri. Tadi Bang Andri kayaknya udah ngomong boleh tuh. Boleh apa Bang? Iya tuh Pak Andri mau jawab, Coba silakan Pak Andri. Coba Pak Andri tambahkan. Mungkin hampir jawaban yang dipaparkan oleh Maria mungkin kurang lebihnya seperti itu yang kami bisa bantu jawab.
Kemudian untuk jawaban nomor 2 yang ditanya oleh Ibu Dina, Oke, makasih ya Maria, nanti Mbak Wi, ya terima dan kasih yang Bu lain. atas pertanyaannya. Bisa dijawab oleh Teh Nanti. Mungkin bukan jawaban ya Bu, tapi pengetahuan Ti aja ya Bu Dina, nanti nyoba. Ya, nggak apa-apa, nanti sama-sama belajar ya. Tadi kan Ibu nanya soal valid bisa enggak kalau misalnya setelah di diperbaiki bisa dikembalikan ke siswa atau tidak. Ujikan kembali ya. Di sini kan ada prosedur penulisan tes atau penulisan soal, mungkin di sini ada uji coba dan analisis soal, ada juga revisi. Mungkin kalau misalnya itu adanya di revisi gitu Bu. Kalau misalnya tidak layak, misalnya tidak sesuai dengan indikator, tidak sesuai dengan materi, tidak sesuai dengan kompetensi dasar, mungkin adanya revisi, lalu uji coba lagi, mungkin bisa dikembalikan ke siswa, seperti itu Bu menurut saya. Kalau misalnya udah sesuai, mungkin kenapa tidak dikembalikan lagi gitu Bu. Ya, gitu Bu. Jadi ya silakan yang lain. Saya mau sedikit menambahkan, cuman kayaknya agak beda sedikit ya. Pengetahuan saya waktu itu kan pernah belajar sama Prof. Yayat. Kalau tidak salah, semoga benar, valid itu kan tentang ketepatan suatu soal. Kalau seandainya dia tidak valid, ya udah dibuang. Kan tadi ada kata-kata diuji coba, benar kata Nanti, ya, diuji coba dan revisi kan. Nah, kalau tidak valid ya udah dibuang, nanti diganti dengan yang baru gitu. Mungkin soal itu terlalu sulit atau tidak buat siswa ya. Nah iya, apakah itu terlalu sulit berarti nggak bisa, atau terlalu mudah berarti nggak bisa juga, kan harus sesuai dengan porsinya. Betul. Makasih Maria. Iya. Makasih. Iya, sama-sama. Maria. Ya. Mohon maaf. Nah, ketika dalam pembuatan soal terdapat indikator yang memang mengacu pada tujuan pembelajaran. Nah, ketika katakanlah soal itu dibuang, dalam artian dibuang itu adalah dibuang dalam artian keseluruhan atau redaksi bahasa yang diganti, akan tetapi indikatornya tetap sama, hanya memang bahasanya lebih disederhanakan, sehingga peserta didik dengan mudah memahami pertanyaan itu sendiri. Karena mungkin dengan kategori pertanyaan yang diajukan itu mungkin tingkat kompleksitasnya sangat tinggi. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, apakah soal itu dibuang secara seluruhnya, apakah diganti redaksi bahasanya dengan mengacu indikator yang tetap seperti itu. Karena saya rasa dalam pembuatan indikator, dalam pembuatan visi-visi itu tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan berdasarkan KD yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Ya, karena ya benar kata Pak Ahmad, memang kita sesuai dengan tujuannya. Kalau seandainya diubah bahasanya mungkin bisa kali ya. Karena kan tidak boleh rumit bisa dua bahasa gitu, bisa dua pengertian. Jadi bisa juga diganti redaksi bahasanya, tapi sesuai juga dengan tujuan pembelajaran. Betul ya. Mungkin diganti saja kata-katanya kepada siswa itu termasuk untuk ukuran yang dimaksud dengan yang HOTS itu ya. Kan ada tuh kata kedua, ketiga, keempat itu kan. Jadi lebih disederhanakan lagi bahasa supaya lebih dipahami oleh siswa. Jadi diganti seperti itu ya. Iya benar Bu Dina. Iya benar. Setuju dengan Bu Dina tadi, lebih menyederhanakan bahasa agar siswa bisa lebih mudah mengerti dalam menjawab pertanyaan. Ya. Mungkin tujuannya sama apa yang dipertanyakan oleh guru, cuman lebih disederhanakan lagi seperti itu, baru dikembalikan lagi kepada siswa. Iya benar. Bisa jadi seperti itu kemungkinan Bu Dina. Iya, makasih. Ya, sama-sama Bu Dina. Ada lagi yang ingin menambahkan? Iya, menambahkan. Andri, silakan Kak Andri. Iya, Pak Andri, Pak Sarifudin. Indonesia, Kalau tidak, Dwi coba untuk menjawab pertanyaan Bu Al ya. Yang pertanyaan ketiga. Ya, silakan.
Bu Al tadi kan bertanya tentang contoh tes perbuatan seperti apa. Kalau tes perbuatan itu pengetahuan Dwi ya, karena Dwi juga belum pernah ngajar di sekolah seperti apa, cuman kalau pernah baca-baca itu seperti tes yang dilakukan oleh guru olahraga, guru kesenian, itu tes perbuatan. Jadi kayak misalnya guru kesenian tuh kayak ada tes menari atau nyanyi. Kalau guru bahasa itu ada tes untuk membaca puisi. Praktek. Kalau guru olahraga ya praktek. Praktek. Dalam tes praktek. Penilaian praktek. Jadi nanti menambahkan, jadi nanti instrumennya berbentuk observasi. Ya. Jadi gurunya mengamati langsung apa yang sedang dikerjakan oleh siswanya. Seperti itu Bu Al. Ya, makasih Dwi, Nida. Ya Bu. Ya, sama-sama Bu. Mengamati di bawah pohon mangga ya. Keren itu Pak Ahmad. Iya, jadi sambil ya ada mamang somai di sekolah. Jadi sedikit nambahkan pertanyaan dari, bukan sedikit menambahkan, sedikit ikut berpendapat. Ya, ya tadi boleh, kan, silakan Pak Ahmad. Ya oke. Terkait dengan pertanyaan Bu Al tentang tes perbuatan. Nah, kalau kita masuk tes perbuatan itu kan masuk dalam kategori bukan tes non tertulis ya. Nah, soal tes non tertulis itu kan masuk domainnya adalah untuk menilai aspek psikomotor dan afektif ya. Maka ya itu benar apa yang sudah disampaikan sama Bu Dwi juga tadi dalam dalam pelaksanaannya itu ada daftar atau rubrik penilaian untuk tes perbuatan tersebut, karena memang tes perbuatan itu dalam rangka untuk mencari tahu atau mengumpulkan data terkait dengan aspek psikomotor atau aspek afektif tersebut. Jadi di situ dibutuhkan rubrik penilaian untuk melakukan tes tersebut dalam rangka untuk mencari informasi atau mengumpulkan data. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad atas penambahannya. Ya, ada lagi yang ingin menambahkan atau sudah cukup teman-teman? Biasanya mau nambahin. Yang pertama, Oh iya, Pak Ahmad tadi tuh kita kan di kelompok kami berempat masih belum memahami tentang teknik pelaksanaan tes berdasarkan stimulusnya. Tadi kan teknik pelaksanaan tesnya saja kan kita sudah menjabarkan tentang adanya teknik tes tulisan dan perbuatan. Tapi untuk berdasarkan stimulusnya kami belum bisa memahami sampai bagaimana berdasarkan stimulusnya itu gitu. Ada yang bisa membantu untuk menjawabnya teman-teman? Kata stimulus gitu. Iya. Kalau berbicara stimulus ya, ada stimulus, ada reward. Kalau reward itu kan ada bentuk penghargaan dalam bentuk benda atau barang. Tapi kalau stimulus itu adalah bentuk respon, baik itu secara verbal maupun non verbal, baik itu secara visual ataupun secara audio. Nah, artinya teknik pembuatan soal berdasarkan stimulusnya artinya ketika kita akan membuat soal, maka stimulus apa yang akan kita pakai untuk kegiatan penilaian itu tersebut. Apakah nanti itu stimulusnya itu adalah bentuk misalnya kayak semacam satu penghargaan dalam bentuk kan pujian, atau dalam rangka bentuk respon dalam bentuk kalimat pernyataan atau apa gitu kan. Maka teknik pembuatan tesnya itu maka harus seperti apa gitu. Nah, kalau ini agak-agak sedikit ribet juga ya, tetapi kalau kita mengacu pada stimulusnya itu sendiri kan lebih kepada respon ya, dan kemungkinan
respon yang dimaksud sini apa teknik tes di sini sepertinya dalam rangka untuk membuat menilai atau tes yang termasuk dalam aspek non kognitif kalau menurut saya, karena di situ ada kata berdasarkan stimulusnya tadi itu. Jadi seperti itu. Kita sebenarnya mungkin terjebak dengan kata-kata stimulus ya. Iya, benar Pak Ahmad. Jadi sedikit membingungkan bagi kami yang dimaksud dengan teknik pelaksanaan tes berdasarkan stimulus itu sebenarnya seperti apa juga kami belum bisa memahami gitu. Iya, tapi kalau dari yang penjelasan dari Pak Ahmad barusan, berarti kayak seperti tes yang dilaksanakan untuk mendapatkan penilaian respon dari siswanya tersebut. Seperti itu bukan Pak Ahmad? Kurang lebih demikian. Artinya sepertinya tes tersebut masuk kategori tes yang non tulis ya. Bukan seperti kayak perbuatan gitu kan, tes dalam bentuk perbuatan. Wawancara. Nah, kalau dilihat dari kata-kata stimulusnya, karena kalau kita berbicara stimulus kan berarti kita berbicara respon. Nah, iya. Respon ini kan berarti adalah istilahnya tanggapan atau reaktif dari si penguji atau apa itu yang istilah kemarin itu tester, ada apa itu ya kemarin itu saya ada ini tester, ada penguji, ada yang diuji itu kan, tester, testi. Iya itu. Coba mungkin yang lain bisa menambahkan gitu. Ya, ada yang bisa menambahkan lagi. Terima kasih Pak Ahmad atas penjelasannya. Teman-teman, berarti sampai di sini pembahasan kita tentang mengenai perencanaan pembuatan tes. Jika ada yang ingin menambahkan lagi atau ingin ditanyakan kembali, bisa nanti di forum grup WhatsApp atau di minggu berikutnya ketika ada Butatu kita menanyakan kembali ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab atau kita ingin kurang pahami lah, kita ingin menanyakan kembali untuk mengkonfirmasi yang benarnya seperti apa. Ya, sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka dulu ya.